Halo sahabat Rapis channelku semuanya. Renungan hari ini ku beri judul Pokok Sejati. Pada kesempatan ini saya men-sharingkan pengalaman saya ketika saya menangani perkebunan. Saya akui bahwa untuk menangani perkebunan tanpa ada pembekalan. Namun hari demi hari, bulan demi bulan, saya harus belajar. Ketika saya berjalan di kebun untuk melihat-lihat tanaman, saya berpikir, loh kok ini kok bisa beda antara pohon A dan pohon B. Ini subur, ini kok tidak. Ini begitu rimbun pohonnya, ini kok kurus. Kemudian muncul beberapa penyebab, yaitu pohon perlu dirawat, dipupuk. Tidak hanya sebatas itu saja. Setelah musim panen selesai, maka pohon itu akan mengalami perawatan. Dari situlah saya dapat tahu, mengenal istilah-istilah dalam perkopian, yaitu pohon itu harus dirempel, dibersihkan dari benalu dan cabang-cabang yang tidak berfungsi. Tidak hanya dibersihkan, bisa dipotong ranting-ranting yang tidak berfungsi itu. Misalnya saja cabang cacing, cabang pecut atau cabang yang sudah tua, cabang balik, dan cabang wiwil, yaitu tunas yang hidup di batang pokok. Ini semua harus dibuang karena ranting-ranting ini tidak berproduktif. Meskipun ini cabang-cabang muda. Dari sinilah pohon harus mengalami perawatan, pemupukan, dan itu pun harus dibuang ranting-ranting yang tidak berproduktif. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Dan saya akan menyebutkan satu ayat, yaitu ayat 5 yang berbunyi, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bacaan hari ini mengisahkan tentang pokok anggur yang benar, dan lewat bacaan ini pula kita diajak untuk memuliakan Allah lewat perbuatan-perbuatan baik atau buah-buah dari hidup kita, dan sekaligus menjadi bahan refleksi kita. Buah apa yang telah kita hasilkan dan bagikan untuk sesama? Sahabat Rapis channelku semuanya, Yesus menyebut dirinya adalah sebagai pokok anggur, dan kita adalah sebagai ranting-rantingnya. Kalau kita mau berbuah banyak dan buahnya baik, maka kita harus selalu tinggal pada pokoknya. Namun tanpa disadari, kita mungkin belum tinggal pada pokoknya, namun lebih tinggal di dalam diri sendiri, karena kita ingin
menjadi pokoknya, yaitu menjadi pusat, menjadi yang terpenting, dan sibuk dengan diri sendiri. Dengan begitu kita menjadi lupa akan tujuannya. Untuk siapa pelayanan yang kita lakukan itu? Sahabat Terapis channelku semuanya, ranting-ranting yang tidak berbuah harus dibersihkan, bahkan sampai dipotong, supaya ranting-ranting yang baik dapat berbuah banyak. Begitu pula ranting-ranting yang ada di dalam diri kita perlu dibersihkan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dan baik. Dengan jalan kita selalu tinggal di dalam sang pokok anggur, lewat doa, mendengarkan sabda Allah, perayaan Ekaristi, dan membangun hidup rohani yang baik. Ketika kita sedang berdoa, perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda Allah, dan membangun hidup rohani, itu semua sebagai proses pembersihan yang kita terima. Kita dibersihkan dari hal-hal yang menghalangi dan merintangi pertumbuhan dan perkembangan kita. Tentu kita tahu bahwa proses itu terkadang tidak enak dan tidak menyenangkan. Sebab kita harus berani dan mau melepaskan kelekatan-kelekatan yang mengganggu dan mengikat kita untuk berkembang. Kelekatan-kelekatan itu yang membuat kita hidup dalam kenyamanan semu. Akan tetapi, itu semua harus kita lakukan agar kita memperoleh yang lebih sejati, bukan yang semu belaka, yaitu sukacita sejati di dalam sang pokok ilahi. Sahabat Terapis channelku semuanya, oleh sebab itu, marilah kita senantiasa untuk tinggal pada sang pokok anggur, sebab tanpa dia kita akan tidak berbuah, kering dan mati. Dan kita tahu bahwa tak ada yang dapat memuaskan kita selain kasih Allah. Salam hangat dan sehat dari para rahib. Terima kasih.